Di 5 menit matematika fisika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat ya. Kuadrat. Oke, sebenarnya di topik ini kita akan ngomongin 3 bagian besar, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Lalu yang kedua adalah membuat atau menyusun persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, kita akan ngomongin tentang diskriminan. Nah, di bagian setiap-tiap video kita akan bahas satu persatu ya bagian-bagian ini. Nah, di video kali ini kita akan fokus bicara tentang mencari akar-akar kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, ternyata ada 3 cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ya, sekali lagi ada 3 cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. 3 cara. Ya, sebenarnya ada 4 atau yang lain lebih, tapi saya cenderung untuk ngasih 3 aja. Ya, 3-nya satu dengan cara pemfaktoran. Kedua dengan cara rumus ABC. Yang ketiga, kita akan pakai melengkapkan kuadrat. Nah, 3 ini akan kita belajar bicara tentang mencari akar-akar, 3 cara mencari akar persamaan kuadrat. Oke ya. Nah, tapi di video kali ini kita akan fokus di pemfaktoran dulu. Oke. Kita akan fokus pada pemfaktoran. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Maka sederhananya, kalau kita disuruh memfaktorkan, maka ada 2 kemungkinan soal yang akan kita punya, yaitu persamaan kuadrat sendiri adalah persamaan yang punya rumus dasar Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke ya. Nah, untuk kemungkinan pertama, kita punya persamaan kuadrat yang A-nya atau koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Misalnya, kita punya contoh soal X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Dan kita disuruh mencari berapa sih nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini supaya hasilnya sama dengan 0. Itulah guna kita mencari akar-akar persamaan kuadrat ini. Mencari nilai X-nya yang membuat persamaan ini menjadi sama dengan 0. Gitu ya. Nah, cara pemfaktoran adalah dengan cara begini. Kita mesti cari faktor dari yang di ujung ini dan juga sederhana yang dari A dan C-nya, yang kalau kita jumlahin harus sama dengan B-nya. Oke ya, sederhananya seperti itu. Nah, supaya lebih mantap lagi, kita akan coba ini bersama-sama ya. Nah, kita akan cari faktor dari X. Faktor dari X itu adalah kemungkinan bisa X dikali X. Oke ya. Faktor dari 2, positif 2, ini positif 2 ya, bisa aja 2 dan 2. Tapi ingat, jawaban kita akan benar atau salah ditentukan apakah nanti hasil penjumlahan dari faktor-faktor ini sama dengan nilai yang di tengah ini. Saya kasih contoh, misalnya faktor X kuadrat ada X sama X dan 2 adalah, bukan 2, tapi 2 dan 1 maksudnya. Faktor 2 dan 1. Ya, karena faktor dari 2, ya 2 kali 1 ya 2. X kali X ya X kuadrat. Gitu ya. Itu yang maksudkan faktornya. Kalau saya kalikan, maka X kali 2 hasilnya 2X. Kalau saya kalikan X kali 1 ya hasilnya 1X. Atau X aja. Ya, atau X aja. Maka kalau kita jumlahkan, ini harus selalu dijumlahkan. Harus selalu dijumlahkan. Hasilnya adalah positif 3X. Berarti kalau kita bandingkan dengan jawaban yang B, di sini bukan positif 3X, tapi negatif 3X. Nah, kalau begitu, ternyata kita bisa ubah faktor ini, faktor dari 2, berarti kan ini salah ya. Berarti ini salah. Tapi jangan pernah lupa, ternyata positif 2 itu bisa berarti juga negatif 2 kali negatif 1. Benar ya? Negatif 2 kali negatif 1. Hasilnya positif 2 dong. Nah, coba sekarang bandingkan. X kali negatif 2 berarti negatif 2X. X dikali negatif 1 berarti negatif 1X. Kalau negatif 2X tambah, ingat ini harus selalu tambah.
plus negatif X, maka hasilnya akan negatif 3X. Ternyata ini sama ya, negatif 3X ya. Sama dengan si B-nya. Sama dengan yang di tengahnya. Maka sekarang faktornya adalah, perhatikan ini bebek, ini ada yang harus kita perhatikan. Maka X-nya, dalam kita menuliskan step selanjutnya adalah, kita akan menuliskan secara bersilangan. Atau, tadi X dengan, harusnya kali dengan negatif 2, tapi kita tulisnya X dengan negatif 1. Lalu X-nya tadi dengan negatif 1 kalinya, sekarang kita nulis X-nya dengan negatif 2, sama dengan 0. Maka akar-akarnya akan kita cari dengan cara gini. X kurang 1 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya adalah tinggal pindah ruas saja. Positif 1, nanti. Atau X sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah, kalau kita masukkan angka 1 atau angka 2, maka hasilnya akan 0. Nah, itulah cara pemfaktoran kalau nilai A-nya sama dengan 1. Tapi ada kemungkinan kalau nilai A-nya tidak sama dengan 1. Bisa aja 2, 3, 4, dan selanjutnya. Ya, misalnya, kita punya contoh soal seperti ini. 2x kuadrat, terus min 11x, tambah 5. Sama dengan, berapa sih nilai x-nya ini yang memenuhi supaya nanti kalau disubstitusikan ke dalam persamaan ini, hasilnya sama dengan 0, maka caranya adalah sama. Faktorkan lagi. Faktor dari 2x kemungkinannya adalah, ya bisa 2x dan x. 5 apa aja kemungkinannya? Bisa 5 dan 1. Nah, kalau di sini saya lebih menggunakan negatif 5 dan negatif 1. Karena negatif 5 kali negatif 1 sama dengan 5. 2x kali x, 2x kuadrat. Oke ya. Nah, kenapa saya menggunakan 5? Karena saya udah lihat nih, yang di tengahnya nih, si B-nya nih negatif 11. Berarti kemungkinan besar ini akan jadi negatif. Coba kita lihat ya. Kalau 2x dikali dengan ini, hasilnya adalah min 10x. Benar ya? Kalau kita kali dengan negatif 1 berarti negatif 1x. Ingat, kalau kita jumlahkan, ingat harus selalu dijumlahkan. Maka hasilnya adalah negatif 11x. Sama nggak dengan yang di tengah? Sama nggak dengan B-nya? Ternyata sama ya, negatif 11x. Sama. Kalau gitu berarti pemfaktoran kita sudah benar. Ingat, lalu bagaimana cara menuliskannya? Step selanjutnya adalah bagaimana menuliskannya. Karena dia kalinya 2x dengan negatif 5, maka tulis 2x-nya justru dengan min 1. Karena x-nya kali dengan min 1, maka nulisnya dengan negatif 5. Sama dengan 0. Maka faktornya adalah, atau akar-akarnya adalah ini. Atau x minus 5 sama dengan 0. Maka kita akan buat 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Atau x sama dengan positif 5. Jadi ada dua kemungkinan jawaban ini. Oke, beginilah cara kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sekali lagi dengan cara memfaktorkan. Begini caranya. Oke, sampai ketemu di video lainnya.